Bismillah. Nah, lanjut untuk cara berwudu ya. Jadi setelah selesai bersiwak, nah kemudian berwudu. Lebih utama ya menghadap kiblat, tapi tidak menjadi syarat ya menghadap kiblat ya dalam berwudu ya. Pas berdoa lah mungkin ya. Nah kalau berdoa ya Selesai gitu. bisa disunahkan menghadap kiblat, tapi kalau pas wudunya ya tidak disyaratkan. Tapi ya boleh-boleh saja dianjurkan ya. Pas tadi itu ya. Nah, maka selesai bersiwak itu ucapkan bismillah ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, la wudu'a liman lam yusamillah. Tidaklah sempurna wudu orang yang tidak membaca bismillah. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dari Said bin Zaid, salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Jadi baca bismillah dulu ya. Nah, Nawa itu kalau nawa itu usolli fardhu. niat Itu mah rofongil kata sih niat mah dalam hati gitu. aja ya, dalam hati niat mah. Iya niat Hmm, dulu ya gitu gitu. iya, karena itu sudah mewakili niat. Nah terus setelah bismillah, nah ada beberapa ya yang menyebutkan doanya itu ya, doa disambung ya ketika misalnya mencuci tangan sampai pergelangan, kemudian ada doa membasuh kedua tangan 3 kali itu ya sampai pergelangan. Terus teh ada menciduk airnya juga, ada doa ya untuk istinsyak atau membersihkan hidung ya gitu, ada doa. Terus juga kemudian menciduk air 1 gayung untuk membasuh wajah, itu juga ada doanya lagi. Hanya saja di sini saya sudah di murojaah ya, Aturan ya. terdapat beberapa catatan ulama terkait doa bacaan dalam wudhu ini ya. Jadi setiap rangkaian wudhu ada bacaannya, nah itu ada catatan ya. Kata Imam Asy-Syaukani menegaskan dalam masalah ini tidak ada dasar dari hadis. Jadi nggak ada ya, setiap misalnya setiap gerakan wudhu ya, gerakan wudhu itu ada doanya, itu nggak ada dasarnya dari hadis ya. Kalau hadis mungkin ada mungkin ya. Nggak, cuman itu aja bismillah aja yang ada syariatnya, bismillah kemudian doa sudah wudhu gitu aja. Hai, pas gerakan-gerakannya nggak ada doa khusus, nggak ada dasarnya. Setiap hadis tentang membaca doa saat membasuh anggota wudhu yang wajib dibasuh adalah palsu tuh, bahkan maudhu, atau dalam sanadnya terdapat perawi yang bohong atau matruk ya, yang harus ditinggalkan ya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Said Sabik ya, Oh, berat berarti ya. ya, membaca doa ketika membasuh anggota wudhu adalah batil, tidak memiliki dasar ya. Dengan demikian bahwa doa yang diucapkan dalam wudhu ya masih ada perdebatan ya. Dia memang niatnya tabarruk ya gitu, tapi ya tidak bisa ya, ya walaupun kadang ada mengatakan fadhil amal ya, ya dia mencari kebaikan dan ridho Allah, tapi kan tetap ridho Allah itu kan dicari ketika mengikuti sunnah ya gitu. Mengikuti sunnah ya, bukan berada-ada ya, Buat sendiri lah ya gitu. bukan membuat sendiri ya gitu, mengada-ada Ada ya. atau Harus dengan sesuai dengan riwayat yang palsu ya gitu. contoh Rasul lah Iya, istilahnya. Sebagai panutan orang kan ada yang
Nah itu. Jadi yang sohi itu baca bismillah ya. Kemudian juga setelah wudhu nanti baca syahadat, terus selamat alni minat tawabin, baca alni minal mutatahirin ya. Kita kalau sudah wudhu gitu Ya sudah wudhu. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian bebas mau berdoa ya. Mau berdoa apapun bebas itu ya gitu. Setelah itu berdoa apapun karena doa setelah wudhu itu diijabah. setelah selesai wudhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ya, Muhammadan syahadat, rasulullah. terus Allahumma ij'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahirin. Terus disambung subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus baru berdoa bebas gitu. Itu tempat ijabah doa ya. Apalagi ketika misalnya ya mendekati atau ketika mau ke masjid itu ya gitu. Nah, itu lebih ijabah doanya ya. Kalau di masjid kan disediakan itu tempat wudhu. Iya. Kalau yang telat misalnya, yang telat ketika itu sesudah adzan ya baru datang, dia berwudu di tempat wudu, kemudian setelah berwudu dia juga berdoa ya sesuai dengan doa yang dia inginkan gitu. Nah itu bisa lebih diijabah juga gitu ya, karena itu masuk tempat ijabah diantara adzan dan iqomah gitu ya. Jadi lebar kalau dia lebih atau terlalu cepat si iqomah itu ya lebar gitu. Terlalu cepat iqomah teh Kesempatan sunat ya. Ya antara adan dan qomat kan seperti iya, kalau bisa ya 10 menit lah dan iqomah teh 10 menit. 5 menit masa terlalu cepat pak. terlalu cepat. 5 menit ya. Sholat kan paling lambat kan 5 menit ya, 3 menit lah. Ya kecuali kalau misalnya nggak ada qobliyah gitu ya. Tapi ya kalau bisa 10 menit lebih bagus lagi. Ya nggak ada qobliyah mah. Nggak ada badal, nggak ada ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Cuman ya masalahnya ada yang ketinggalan saat itu dia berburu-wudu kayak berburu-wudu baru berapa menit dia udah komat lagi gitu ya. Jadi baru beres kajian misalnya dia batal berwudu, baru beres-beres juga udah komat lagi gitu ya. nggak sempat berdoa gitu ya. Jadi ya kalau terlalu cepat ya asa rugi gitulah gitu. Apalagi langsung tuh ya punten tuh ya di beberapa masjid ya itu langsung udah adzan langsung iqomah gitu ya. Itu rada disia-siakan waktu itu tehnya. Aduh, insyaallah. Persis dulu waktu itu tuh. Iya. Bagus. Kalau model asar, model yang nggak ada qoblah kan. Ya alhamdulillah sekarang mau dari salah kan udah ada mending gitu kan, ada menunggu dulu ya. Ya Subuh pasti ayat qoblah kan. Maghrib, ba'da kan sekarang mau menunggu dulu ya walaupun nggak terlalu lama ya, menunggu dulu sebelum iqomah kan menunggu jamaah juga itu kan ada manfaat lain ya, menunggu jamaah. Sekarang udah komat jamaah 3-an 4-an ya sakumaha gitu ya, yang lain telat gitu ya gitu. Ya. Gitu tapi jangan diisi ngobrol, diisinya doa pak, diisi doa sebelum iqomah, isi doa gitu atau ngobrol gitu. Apalagi ngobrol yang nggak jelas tuh ya. Kaitan aja dengan agama. Ya eta kadang gitu kan diisi ngobrol sebelum iqomah gitu, harusnya kan diisi doa terus sampai iqomah gitu, terus dia berdoa gitu ya. Nah itu yang ngobrol mah ya tempatnya gitu ya, ada tempatnya nanti yang ngobrol mah gitu. Ya mana dari halaman pak. Masih loba anu sholatna sekarang. Masih ya alhamdulillah lumayan lah, sebaris 2 baris.
Hmm. Jadi kembali lagi di tata cara wudhu ya. Nantilah panggilan ayat panggilan. Ya. Ini yang pertama Bismillah, kemudian juga yang kedua langsung yang membasuh kedua tangan ya 3 kali ya sampai pergelangan ya, disunahkan sampai 3 kali ya. Terus juga berniat ya dalam hati ya untuk menghilangkan hadas kecil. Ada yang mengkhususkan niatnya itu sebelum membasuh wajah ya gitu. Menciduk air dengan tangan kanan ya, 1 gayung untuk berkumur 3 kali ya. Istinsyak dulu terus berkumur ya nantinya. Tapi ini ciduk dulu kan, air ciduk ya, diciduk. Nah nanti dimasukkan ke mulut terus ke hidung, terus dikeluarin ya, keluarkan gitu, keluarin sampai benar-benar ya bersungguh-sungguh gitu ya. Dalam hadisnya itu bersungguh-sungguh ya. Bukan kayak gini gitu ya. Ya mah cuci hidung atau malah yang istinsyak ya. Cuci hidung. Nah, gitu kan asup kan kali gitu. Iya. Kan ada lagunya malah Pak. Tepuk wudu gitu kan. Yang benar yang pertama ketika itu apa itu tepuk wudu teh membasuh tangan, apa mencuci tangan ya sampai pergelangan. Terus yang kedua mencuci hidung, mencuci muka. Itu salah sebenarnya tepuk wudu teh gitu. Harusnya masukkan air, kemudian ya masukkan air kan ke mulut, ke hidung, keluarkan gitu. Bukan cuci hidung gitu ya. Itu kan dalam laguna gitu kan. Ada yang salah sebenarnya itu. Apalagi dia ajarkan ke murid-murid kita itu ya. Yang benar itu masukkan air ke mulut dan hidung ya, istinsyak, kemudian dikeluarkan. Terus juga menciduk lagi air ya untuk membasuh wajah ya. Dimulai dengan wajah bagian atas hingga ke dagu ya. Jadi mulai dari atas sampai ke dagu ya. Itu. Telinga juga sini berarti kan masuk sini juga kan gitu. Seluruhnya ya gitu. Sampai rambut ya sini ya. Ya, sini we. Kalau yang punya jenggot kudu dibersihan berarti. Ini juga langsung. Jadi nggak dipisah langsung gitu. ya. Gitu Langsung we gitu tuh. Ya. Gitu ya. Kalaupun misalnya bisa ada yang berpendapat dengan 1 tangan boleh gini ya, berarti 1 tangan ya. Asal terbasuh semua, 1 tangan juga boleh. Terus juga setelah wajah, kedua tangannya ya sampai ke siku ya. Sampai ke siku, lebihkan lebih bagus ya. Jadi ya sampai ke siku ya, lebihkan lebih bagus. Gimana kalau misalnya mengenakan cincin ya, lebih baik diputar. Kalau dilepas dulu ya. Ya bagus dilepas dulu, tapi ya bisa lupa gitu. Kamu disimpan di mana kan cincin tehnya, berharga pisan tuh ya, diputar gitu kan sambil itu supaya apa bersih gitu ya, kena air. Ya. Pasti sakuan dulu ya, kalau punya saku. Kalau ngusap kepala sambil telinga. Nah dulu
Jadi setelah tangan kemudian mengusap kepala ya, bukan kepala, bukan mengusap rambut ya, bukan sekedar rambut kia, bukan ya, tapi kepala. Kepala ini bagian kepala nih, kepala namanya ya. Kepala, nah itu kepala, ubun-ubun termasuk kepala itu juga ya. Nah itu. Jadi ambil air ke belakang, ke depan lagi ya. Nah, terus telinga dengan jarinya dibersihkan ya, dibersihkan dengan jari gitu. Nah, itu. Jadi meletakkan kedua tangan di atas kepala bagian depan lalu menariknya ke belakang sampai ke tengkuk ya. Lalu mengembalikannya ke depan seperti semula. Nah, itu cuma satu kali usapan saja ya. Satu kali usapan ya. Gitu. Ya nggak usah basah banget ya. Sehingga ya, ya sehingga keramas gitu ya, nggak usah basah banget ya. Nah itu. Nah setelah itu ya, setelah kembali ke depan mengusap kedua telinga ya, karena itu bagian dari kepala juga, sekali saja ya. Nah setelah itu kakinya sampai pergelangan, sampai mata kaki betul, nggak sampai lutut. Kalaupun sunnahnya sampai betis ya, sampai betisnya sampai sini. Kalau betis nih ya, sampai sini punten nih betis ya, betis ya. Ini lutut, ini betis ya, disunahkan sampai betis ya. Jadi kan sampai mata kaki ya, lebih bagus ya sampai ke betis ya, dilebihkan. Dilebihkan sampai betis 3 kali juga ya. Yang satu kali itu cuman mengusap kepala aja ya, kanan kiri juga ya, demikian 3 kali ya sunnahnya. Nah kemudian ya setelah beres ya, ucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta amil tu suan. Nah, ini panjang nih doanya. Amil tu suan wa zalamtu nafsi astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik, dan seterusnya lah. Ini gak sering kita baca ya, paling ya subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya gitu. Saya bersaksikan syahadat ya, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah saja, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya ya. Terus maha suci Engkau wahai Tuhanku, dan segala puji bagimu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Saya telah berbuat kesalahan dan telah menzolimi diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah, dan saya bertobat kepadamu. Nah gitu. Nah itu untuk cara berwudu ya. Nah ini kalau dengan doa ini panjang doanya ya. Bisa diantaranya pahalanya ya diangkat hingga di bawah arsy ya, masya Allah pahalanya itu. Ditulis baginya pahala hingga hari kiamat gitu ya, luar biasa ya pahalanya. Tapi panjang doa nano iya mah ya, panjang ya. Ya kalau nggak ini ya pendek aja nggak apa-apa ya. Syahadat, terus tadi ya Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, terus subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya gitu. Terus doa sekehendak kita gitu. Itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Wallahu fikum wallahu minkum.
Rabbana atina bil Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.